Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Di akhir tahun 2021 ketika Intel meluncurkan CPU generasi ke-12 mereka, di situ akhirnya teknologi seperti DDR5 dan PCIe Gen 5 bisa dicicipi oleh pasar kelas konsumer. Namun sepertinya nih agak mustahil ya bagi kita yang punya budget pas-pasan untuk menikmati teknologi tersebut. Ya karena walaupun ada CPU-CPU seperti 12100F atau 12400F yang dikatakan punya budget yang cukup murah, motherboard yang mendukung DDR5 dan RAM DDR5-nya itu sendiri masih sangat mahal. Nah, ketika memasuki awal tahun 2023 yang nggak sampai 2 tahun ya bahkan, kita udah bisa lihat tren harga RAM DDR5 itu semakin terjangkau. Dan Intel setelah merilis CPU generasi ke-13 mereka, yaitu ekosistem motherboard-nya menjadi semakin menarik nih. Karena motherboard B760 dari ASRock ini aja sudah mendukung RAM DDR5, PCIe Gen 5, hingga Wi-Fi 6E di harga hampir 3 juta pas cuy. Yap, motherboard ini adalah ASRock B760M Steel Legend Wi-Fi. Sebelum gue lebih jauh membahas motherboardnya, kita lihat dulu nih kelengkapan yang ditawarkan oleh motherboard ini. Seperti biasa di sini ada kabel SATA yang masih ditawarkan ya ternyata pada motherboard ini. Lalu ada baut-baut juga untuk pemasangan SSD M.2. Kemudian di sini ada buku manual dan kartu garansi. Selanjutnya karena motherboard ini sudah include Wi-Fi 6E, maka di sini kita mendapatkan antena Wi-Fi-nya. Nah, kalian sadar nggak sih kalau di motherboard ini sudah tidak lagi mendapatkan CD driver? Karena kali ini ASRock mensimplifiednya dengan software driver installer milik mereka sendiri yang secara otomatis itu akan muncul ketika kalian connect ke internet. Yang gue rasa ini jauh lebih mudah dan kita bisa install driver yang jauh lebih up to date dibandingkan mengandalkan Windows Update. Karena sempat tuh gue paksa install drivernya via Windows Update dan ternyata si software ASRock ini masih pop up lagi beberapa waktu kemudian untuk mengupdate beberapa versi driver yang tadi gue paksa install via Windows Update. Sekarang kita lihat wujud dari motherboard B760M Steel Legend Wi-Fi ini. Secara form factor tentu dia masih micro ATX yang memang cukup lumrah ya untuk motherboard di range-range harga segini. Ya walaupun dia micro ATX di sini ternyata motherboardnya cukup lumayan padat isinya. Seperti ada slot RAM DDR5 yang berjumlah 4 slot, yang ASRock klaim sih ini bisa support DDR5 sampai speed 7200 MHz. Cuman FYI aja kalau RAM dengan speed seperti ini harganya masih sangat tidak masuk akal dan butuh CPU yang mampu juga menjalankan speed tersebut. Jadi tidak akan gua buktikan nih klaim tersebut pada video ini. Selanjutnya di sini ada satu slot PCIe Gen 5x16 dan satu slot PCIe Gen 4x1, yang mana protokol PCIe Gen 5-nya ini ngambil PCIe lane dari CPU. Tapi ya saat ini memang belum ada si GPU yang mendukung PCIe Gen 5 tersebut, jadi mungkin ini untuk future proofing aja sih. Nah, untuk slot M.2-nya di sini kita dikasih sampai 3 buah, yang semuanya ini sudah mendukung PCIe Gen 4x4. Yang satu slotnya ini menggunakan PCIe lane dari CPU dan 2 slot lainnya itu mengandalkan PCIe lane dari chipset. Cuman agak disayangkan nih, satu slotnya itu tidak mendapatkan heatsink. Kemudian kalian bisa lihat di sini ternyata ASRock menggunakan chip Wi-Fi 6E yang terpisah dan terdapat juga slotnya. Yang kayaknya sih kalau rusak kita bisa beli baru dan pasang di sini. Cuman FYI aja kalau chip Wi-Fi 6 itu ternyata lumayan mahal. Kemudian untuk I/O port di sini lumayan lengkap dan udah juga pre-install covernya. Namun untuk Type-C-nya masih belum mendukung Thunderbolt, yang wajar-wajar aja sih untuk range harga segini. Tapi yang bikin gue kecewa bukan mengenai hal tersebut, melainkan di sini ASRock ternyata masih belum menyamatkan fitur tombol BIOS reset, yang padahal pada versi B550 AMD itu sempat ada loh. Dan ini sebenarnya memudahkan banget sih bagi kalian yang suka otak-atik BIOS. Dan sayangnya sih kalau di motherboard ini, kalau kalian mau reset BIOS ya kita harus pakai cara old school, yaitu jumper menggunakan obeng atau lepas baterai CMOS. Lalu tak lupa juga motherboard ini masih menyertakan LED debug. Jadi kalian bisa tahu nih kalau ada komponen yang kelakuannya agak random. Kemudian di sini ASRock kasih satu konektor yang agak beda nih dari yang lain. Yang kalau gue baca di webnya sih ini untuk menghubungkan LCD. Ya mungkin aja ini akan sangat berguna nih bagi kalian yang suka PC modding.
Sekarang untuk VRM yang digunakan motherboard ini, ASRock memberikan 14 power phase dengan Dr. MOS 50A. Heatsinknya sih nggak begitu tebal-tebal amat ya kalau gua amati, sama belum ada heatmapnya juga nih. Dan sorry banget kalau gua nggak kasih lihat motherboard ini dalam wujud telanjangnya, karena jujur gua belum memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Nah, untuk spek-spek yang lebih mendetail mengenai jeroan motherboard ini bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, pada saat pengujian motherboard ini, gua akan menggunakan dua buah CPU, yaitu Core i9 13900K dan Core i5 13400F. Supaya kalau ada yang nanya nih, Bang, cocok nggak untuk CPU Intel ini? Di sini gua udah tes satu CPU high-end dan satu CPU mid-range, supaya kalian dapat jawaban yang puas. Nah, sebelum gua tes juga versi BIOS-nya gua update dulu ke versi terbaru, karena ternyata ada beberapa settingan yang ASRock tambahkan pada versi terbarunya. Dan komponen lain yang gua gunakan bisa dilihat sebagai berikut. Nah, sebelum ke hasil tes, kita lihat dulu nih tampilan BIOS dari motherboard ini. Ternyata masih seperti seri B660 sebelumnya. Di sini ASRock masih menyertakan tampilan Easy Mode, yang di sini kita bisa memonitor suhu, kecepatan fan, lalu storage apa saja yang sedang dipasang. Di sini kita juga sudah bisa langsung mengaktifkan fitur XMP RAM, sebagaimana fitur dari chip B760 yang memang mengizinkan untuk overclocking RAM. Nah, untuk pengaturan yang lebih detail, kita tinggal ketik F6 saja. Nah, pada tab OC Tweaker kita langsung disuguhkan prosesor base power, yang di sini kita bisa set sampai 235 watt. Namun, kita masih bisa kok membuka power limit lebih jauh lagi pada menu CPU configuration. Nah, di sini kalian bisa cari settingan long duration power limit dan short duration power limit. Yang untuk menghilangkan power limitnya, kalian bisa ketik 4096 di sini. Lalu CPU Core Unlimited Current Limitnya di-enable dan CPU Power Limitation-nya diubah menjadi unlock. Nah, untuk overclocking RAM yang lebih detail, kita bisa membuka menu di RAM Configuration, yang kita di sini masih bisa set lagi profil XMP RAM-nya, serta melakukan manual overclocking. Dan RAM yang gue pakai di sini adalah Kingston Fury Beast DDR5 yang punya speed 5200 MHz. Harganya sih juga cukup terjangkau, yang mungkin bisa menjadi pasangan yang pas nih kalau kalian pengen rakit menggunakan motherboard ASRock ini. By the way, ketika gua menggunakan RAM yang memiliki profil AMD Expo, entah kenapa tidak bisa terbaca profilnya pada motherboard ini. Yang padahal sih pada webnya motherboard ini sudah mendukung profil AMD Expo. Ini udah gua tes pada BIOS versi awal dan juga versi terbarunya, dan hasilnya tetap sama. Yang gua rasa sih ini kemungkinan adalah bug aja. Ya bisa jadi itu dari RAM Expo yang gua pakai, atau mungkin bisa juga unit motherboard yang ASRock kirim ke gua ini. Tapi mungkin ya akan difiksi melalui BIOS update ke depannya. Oke, lanjut masih ngomongin soal BIOS. Di motherboard ini kita bisa atur mode warna LED-nya menggunakan menu Polychrome RGB. Yang di sini sih cukup interaktif ya menunya. Dan selain lewat BIOS ini, kita juga bisa unduh software bernama ASRock Polychrome RGB untuk mengubah mode warna LED-nya. Nah, untuk nyala-nyala LED di sini entah kenapa logo ASRock-nya itu nggak dikasih lagi nyala RGB, yang padahal itu cukup khas loh pada beberapa model sebelumnya. Di sini kita malah dapetin nyala-nyalanya itu pada heatsink M.2 dan beberapa sudut-sudut motherboard ada, yang menurut gue sih ini membuatnya jadi kurang menarik nih RGB-nya. Tapi ya kalau kalian pakai komponen pihak ketiga yang mendukung Polychrome RGB sih ya ASRock mode-mode warnanya sih gue rasa sudah cukup asik. Oke, masuk ke pengujian. Pertama kita akan siksa motherboard ini menggunakan Core i9 13900K dengan test Cinebench R23 selama 10 menit. Pada keadaan default sih ya 13900K ini masih bekerja seperti sebagaimana seharusnya, yang artinya motherboard ini sanggup-sanggup aja nih jalanin 13900K pada posisi default. Nah, lalu ketika power limitnya dilepas, ternyata P-Core si 13900K itu masih bisa tembus 5-5,1 GHz. Dan kalau dilihat sih package powernya masih sempat burst ke 320 watt, kemudian sustain di sekitaran 280 watt.
Lalu tentu jika kita compare nih mode default dan lepas power limit, skor Cinebench-nya ternyata cukup berbeda sangat jauh. Kemudian ini perbandingan skor saat menjalankan Cinebench single run dan 13900K pada sebuah motherboard Z790. Hasilnya ternyata berbeda beberapa persen aja, dan ini menunjukkan kemampuan dari B760M Steel Legend yang sepertinya terlihat sangat capable untuk handle si 13900K tanpa power limit sekalipun. Sayangnya motherboard ini tidak ada sensor yang cukup jelas untuk memberitahu suhu VRM-nya, jadi gue nggak bisa kasih tahu ke kalian suhu VRM-nya saat ngetes 13900K ini. Nah, kalau 13900K aja sudah bisa dihandle, maka CPU seperti 13400F tentu perkara yang sangat mudah bagi si motherboard ini. Dan berikut hasilnya jika kalian masih ingin lihat. Terakhir di sini mengenai software yang disediakan oleh motherboard ini. Ada ASRock Auto Driver Installer yang tadi sudah gue jelaskan di awal, yaitu untuk update driver motherboard. Kemudian ada ASRock Polychrome Sync RGB yang tentu untuk mengatur mode-mode RGB. Dan satu software lagi yang belum gue jelaskan yaitu software audio enhancement bernama Nahimic. Yang di sini kita bisa atur equalizer audio dan mengaktifkan juga noise suppression untuk mic yang kalian pakai. Sayangnya aja sih ASRock tidak menyatukan software-software ini ke dalam satu software package yang padahal sih tentu akan jauh lebih memudahkan penggunaannya. Oke, jadi motherboard ASRock B760M Steel Legend Wi-Fi merupakan motherboard yang cukup baik dari segi price to performance. Karena di harga hampir 3 juta pas, kita udah dapetin slot RAM DDR5, slot PCIe Gen 5x16, bahkan slot M.2 sebanyak 3 buah yang mungkin nih akan sulit menemukan motherboard serupa di harga yang sama. Dan tentunya di harga segini udah dapat motherboard yang bisa handle 13900K tanpa power limit. Jadi kalau mau pakai CPU-CPU di bawahnya ya nggak perlu diragukan lagi. Mungkin segitu aja untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadli dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.